Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada hari ini, kita akan belajar tentang algoritma pemrograman komputer pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10. Kompetensi 3.1 menerapkan alur logika pemrograman komputer. Indikator pencapaian kompetensi dasar antara lain 3.1.1 menjelaskan algoritma pemrograman. 3.1.2 menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Sebelum masuk ke materi, marilah kita menonton video berikut ini. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian bisa termotivasi setelah menonton video tadi ya. Lalu selanjutnya, Miss ingin kalian mengerjakan kuisis berikut ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah kalian tahu apa itu algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman adalah serangkaian prosedur yang saling berinteraksi untuk melakukan perhitungan, pemrosesan data, pencarian, penalaran, optimasi, dan lainnya yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Konsep algoritma pertama kali dicetuskan oleh ahli matematika dari Uzbekistan yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Dalam dunia literatur, ia dikenal dengan sebutan algoritma, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Algoritma dapat dituliskan dengan banyak cara, mulai dari menggunakan bahasa alami yang digunakan sehari-hari, simbol grafik bagan alir, sampai bahasa pemrograman seperti bahasa C atau C++. Beberapa kriteria algoritma diantaranya adalah yang pertama ada input. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih input dari luar. Yang kedua ada output. Algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Yang ketiga ada definiteness atau pasti. Algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Yang keempat ada finiteness atau ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti. Yang kelima ada effectiveness, tepat dan efisien. Algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Lalu, apa saja ya fungsi dari algoritma pemrograman? Yang pertama, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, bahkan yang rumit sekalipun dalam program yang kemungkinan dapat melibatkan perhitungan dengan tingkat tinggi. Yang kedua, dengan penerapan algoritma yang tepat dalam pemrograman akan dapat meminimalisasi penulisan sintaks. Yang ketiga, dapat mempermudah dalam pembuatan suatu pemrograman karena menggunakan sintaks dapat menjadi lebih sistematis jika menggunakan algoritma yang benar dan tepat. Yang keempat, mempermudah dalam pengembangan suatu program seperti penambahan modul atau fitur yang baru. Hal ini karena penulisan sintaks yang dibuat secara urut dan sistematis. Yang kelima, dapat terhindar dari penulisan sintaks yang berulang-ulang. Karena dalam pemrograman terkadang membutuhkan suatu fungsi yang dipergunakan berulang kali. Yang keenam, mudah menemukan error atau bug jika terjadi kesalahan dalam suatu proses pembuatan program. Karena penerapan algoritma yang benar, sintaks akan lebih sederhana dan sistematis. Berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi. Algoritma pemrograman adalah serangkaian prosedur sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai tugas, seperti perhitungan, pemrosesan data, hingga optimasi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman.
Sebagai inti dari proses pemrograman, algoritma harus memenuhi kriteria seperti memiliki input, output, kejelasan instruksi, batas proses, serta efektivitas. Fungsi utama algoritma adalah menyelesaikan berbagai masalah kompleks secara efisien, meminimalkan sintaks, membuat program lebih sistematis, memudahkan pengembangan dan penambahan fitur baru, menghindari pengulangan kode, serta mempermudah deteksi kesalahan. Dengan algoritma yang dirancang dengan baik, program dapat berjalan lebih optimal, terstruktur, dan mudah dikelola, menjadikannya elemen yang sangat penting dalam pemrograman. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi, kalian bisa mengerjakan kuisis berikut ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang algoritma pemrograman menggunakan flowchart dan menerapkan flowchart dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, kalian bisa mengisi absensi dengan cara menyetkan barcode berikut ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Miss tutup pembelajaran kali ini. Tetap semangat untuk terus belajar. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.